Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, hari ini hari Kamis tanggal berapa Sya'ban? 26 ya? Ya insya Allah 26 ya, ada nggak? 26 ya, 26. Tapi kalau ikut penanggalan Hijriah harusnya sudah masuk tanggal 27 ya. Karena masuknya tanggal baru pada bulan Hijriah itu dengan terbenamnya matahari. Berarti ini sudah masuk tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah. Adapun kalau penanggalan Masehi maka pergantian hari itu dengan 00 ya. Baik, berarti ini masih tanggal 7 Maret 2024 ya. Baik, artinya kurang dari 2 atau 3 hari lagi insyaallah ta'ala akan datang bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. 2 atau 3 hari lagi. Padahal rasa-rasanya baru kemarin saja kita lebaran, yaitu gitu. Ya demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan berjalannya waktu ini terasa cepat. Anak-anak kita yang dulu rasa-rasanya masih bayi sekarang sudah sekolah. Yang dulu masih SD sekarang sudah SMP. Yang SMP sudah SMA. Yang SMA sudah kuliah. Yang kuliah sudah minta nikah. Terus seperti itu. Kita yang dulu masih muda sekarang sudah mulai tua. Yang dulu rambutnya hitam semua sudah mulai ada ubannya dan seterusnya. Tidak terasa. Baik. Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga bulan Ramadan yang tinggal sedikit lagi akan tiba, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan umur yang panjang, kemudian juga diberikan hidayah dan taufiknya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita untuk beramal soleh sebaik mungkin dan sebanyak mungkin di bulan yang mulia tersebut. Karena banyak orang yang mengharapkan bulan Ramadan namun Allah Subhanahu wa ta'ala belum berikan kesempatan. Sehingga kalau nantinya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian bisa mengerjakan puasa di bulan Ramadan, maka kita harus semangat. Kemudian ditambah dengan amal-amal saleh yang lainnya. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini akan kita bahas beberapa hal mengenai puasa Ramadan, mengenai puasa. Puasanya kan belum, kenapa sudah bahas ini? Iya, karena itulah pentingnya berilmu sebelum beramal. Itulah pentingnya berilmu sebelum berucap dan bertindak. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memberikan satu bab khusus dalam kitab Sahih Al-Bukhari dengan bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab yang membahas tentang kewajiban untuk berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan bertindak. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala membawakan dalil, yaitu
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Surat Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan fa'lam, dengan memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berilmu, baru kemudian Allah memerintahkan dengan amal wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kemudian minta ampunlah untuk dosamu dan dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan. Artinya kewajiban setiap muslim untuk belajar. Makanya belajar ilmu agama itu bukan kewajiban anak-anak kita saja. Enak, kamu harus belajar ilmu agama, harus masuk pesantren, kamu harus TPA sore. Tidak boleh tidak, dosa kamu. Tapi orang tuanya tidak pernah belajar ilmu agama. Padahal Nabi SAW sudah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama Islam ini merupakan kewajiban untuk setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Karena dalam hukum syariat, kalau disebutkan bentuk laki-laki, kemudian tidak ada dalil khusus yang menyebutkan bahwa ini hanya untuk laki-laki, perempuan tidak, maka itu mencakup laki-laki dan perempuan. Mencakup laki-laki dan perempuan. Artinya kewajiban belajar ilmu agama itu kewajiban kita semua, laki-laki dan perempuan, sebagai seorang muslim dan muslimah. Bukan hanya kewajiban anak-anak kita. Anak-anak kita tekan, kita tegaskan, kita didik dengan keras untuk belajar ilmu agama, tapi kita malas-malasan untuk hadir kajian. Ini keliru. Makanya di antara nasihat para ulama adalah seorang suami harus punya ilmu agama, karena dengan itu dia akan mendidik keluarganya. Seorang istri juga harus punya ilmu agama, karena dengan itu dia akan mendidik anak-anaknya. Seorang anak juga harus punya ilmu agama, karena dengan itu dia akan berbakti pada kedua orang tuanya. Ini perlu diperhatikan oleh kita semua. Jadi kewajiban belajar ilmu agama itu bagi semua muslim dan muslimah. Sehingga kalau kita lihat di masyarakat kita, seorang kepala keluarga yang tidak punya ilmu agama, maka dia akan mengajak anak istrinya, keluarganya kepada kemaksiatan. Makanya ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan apa? Apakah dengan menumpuk harta, kemudian dengan mencapai kedudukan tinggi di mata manusia, derajat sosial tinggi, popularitas dan seterusnya? Tidak, tapi dengan ilmu agama. Kalau kita lihat istri-istri yang tidak punya ilmu agama, dia akan mengajari anak-anaknya dengan ajaran-ajaran yang menyelisih syariat. Saya pernah jalan-jalan dengan keluarga, kemudian ada sebuah pemandangan yang sangat menyedihkan sekali ketika seorang ibu mengajari anak perempuan yang masih kecil untuk joget-joget di depan aplikasi yang sudah tidak asing lagi, aplikasi yang biasa, ya, tok-tok ya. Itu ibunya sendiri yang mengajari, bukan begitu, begini. Nah, ibunya sendiri mengajari, karena memang tidak punya ilmu agama. Lihatlah kemudian ketika anak-anak tidak punya ilmu agama, dia akan kemudian bertindak sesuka hatinya melawan orang tuanya. Orang tuanya masih hidup dibuat repot. Betapa sering kita mendapatkan berita anak kemudian membunuh orang tuanya karena permintaan duniawinya tidak dituruti. Minta motor ini, minta mobil itu, tidak dituruti, dibunuh. Belum lagi nanti perebutan warisan, saling membunuh antar saudara. Ketika orang tua sudah mati, tidak ada yang mendoakan. Tidak ada yang mendoakan. Itulah pentingnya belajar ilmu agama.
Oleh karenanya sebelum puasa ini sampai kepada kita, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa diberikan kesempatan memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan yang nanti dan yang seterusnya. Kita harus belajar hukum-hukum yang terkait dengan bulan Ramadan. Di antara hal yang akan kita sampaikan adalah terkait dengan supaya atau agar puasa kita tidak sia-sia, agar pahala puasa kita sempurna. Kiat-kiat agar puasa kita, pahala puasa kita sempurna. Kira-kira bisa nggak? Benar-benar sempurna? Bisa nggak? Benar-benar sempurna 100% bisa? Ya rasa-rasanya nggak bisa ya. Rasa-rasanya nggak bisa. Ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu artinya terus berjalan di atas jalan yang lurus dan teruslah berusaha untuk mendekat kepada kebenaran. Kalau memang tidak bisa 100%, yang paling tidak 90% atau lebih dari itu mendekati angka 100. Baik. Di antara yang terpenting pertama adalah niat. Yang terpenting pertama adalah masalah niat. Terus dalam banyak hal terkait dengan amal soleh yang pertama akan dibahas adalah niat. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadhana, barang siapa yang beriman berpuasa Ramadan, kemudian di akhir ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi ada syaratnya. Imanan wa ihtisaban, atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Imanan itu artinya atas dasar keimanan yang mendorong dia untuk berpuasa Ramadan adalah iman, bukan ikut-ikutan. Ya, bukan ikut-ikutan. Karena sampai sekarang, ya, saya yakin masih banyak orang-orang yang berpuasa Ramadan karena ikut-ikutan. Ya, masa tetangga puasa kita tidak? Masa anak-anak kecil puasa saya tidak? Ikut-ikutan saja. Tidak enakan, malu, masih banyak. Akhirnya apa? Akhirnya karena tidak ada keikhlasan, ketika di waktu sepi apa? Makan siang. Iya. Kita ngomong, iya. Di rumah sahur bareng anak istri, bareng keluarga, di tempat kerja makan siang. Iya. Padahal kerjanya juga tidak kerja yang di bawah terik matahari. Kerjanya kerja kantoran atau dagang di ruko adem. Tidak ada kesulitan. Tapi itulah karena keimanan. Makanya puasa ini beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena puasa ini seolah-olah dia adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Karena orang yang puasa kelihatan tidak kalau puasa? Kelihatan tidak? Orang sholat kelihatan nggak kalau dia sholat? Orangnya kelihatan, iya. Tapi kita tahu dia sedang sholat kan? Iya. Orang sedekah, kita tahu dia sedang sedekah, iya. Umroh, haji, iya. Kita tahu. Baca Quran, kita tahu. Tapi masalah puasa, kita tahu nggak orang ini sedang puasa, orang ini tidak? Tidak kelihatan. Maka itulah bedanya ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga apa sih yang mendorong kita untuk tetap tidak membatalkan puasa padahal kita mampu? Bisa, kita sendiri di rumah, kita sendiri di tempat kerja, sendiri di jalanan, tidak ada yang kenal. Apa yang mendorong kita untuk tetap menjaga puasa itu? Apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wahtisaban dalam hadis tadi, karena mengharapkan pahala dari Allah. Mengharapkan pahala dari Allah. Ketika puasa ini niatnya didasari karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, balasannya tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah
lalu. Kira-kira mau nggak kita diampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu, yang pernah kita kerjakan? Mau? Caranya apa? Dengan puasa Ramadan. Tapi harus diperhatikan niatnya. Jangan asal puasa. Yang pertama masalah niat. Makanya bisa jadi dua orang sama-sama mengerjakan satu amal soleh yang sama, tapi yang satu dapat pahala sempurna, yang satu tidak. Yang bisa jadi yang satu dapat pahala sempurna, yang satu bahkan tidak diberi ganjaran sama sekali. Karena apa? Karena yang pertama mengikhlaskan niat, yang kedua karena tidak ikhlas, karena riya, ingin dilihat, karena sum'ah, ingin didengar, karena ingin dipuji oleh orang lain, dan seterusnya. Tapi inilah pentingnya niat. Makanya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang yang beramal akan diganjar sesuai dengan niatnya. Ini pentingnya niat. Inilah pentingnya niat. Makanya sholat itu, contohnya sholat nih, dua orang sholat sama-sama 2 rakaat, bisa jadi bentuk sholatnya beda, bukan bentuknya apa, hakikat sholatnya beda. Kenapa? Karena beda niat. Yang pertama misalnya tahiyatul masjid, ternyata yang kedua qobli. Bisa jadi yang ini sholat sunnah mutlak, yang ini sholat sunnah muqayyad, dan seterusnya. Itulah bedanya. Niat itu membedakan. Makanya niat ini harus kita perhatikan. Baik. Yang kedua adalah menjaga lisan dari dusta atau bohong. Yang kedua adalah menjaga lisan dari dusta atau bohong. Baik. Kira-kira dusta atau bohong ini ciri orang muslim mukmin atau bukan? Ciri siapa? Ciri orang munafik. Ciri orang munafik. Ayatul munafiqi thalath, idza haddatha kadzab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama apa? Kalau bicara bohong, dusta. Tapi banyak nggak muslim yang bohong? Banyak nih, terutama penjual, terutama penjual. Makanya pasar itu tempat paling buruk. Bukan harus dibubarkan pasar-pasar itu, bukan harus dibakar pasar itu, bukan. Tapi pasar menjadi tempat yang buruk. Karena apa? Banyak kemungkaran di dalam pasar, termasuk masalah kebohongan, masalah kedustaan. Wah, saya pulaannya segini, nggak dapat ini. Kalau jenengan mau beli segitu, saya nggak dapat apa-apa. Padahal udah bohong, itu nggak boleh. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Sebuah hadis yang sering kita dengar di bulan Ramadan, baik dalam khutbah Jumat atau dalam kultum tausiah dan seterusnya. Yang artinya barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak lagi butuh pada dia meninggalkan makan dan minumnya. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, karena dusta ini tidak hanya terkait dengan lisan, perbuatan pun bisa, makar, tipu daya, dan seterusnya. Maka Allah tidak lagi butuh pada dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak lagi butuh pada puasa. Loh, apa hubungannya? Apa hubungannya puasa dengan meninggalkan kedustaan? Apa hubungannya?
dusta ini kira-kira hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram. Di bulan Ramadan saja atau di semua waktu? Di semua waktu. Sehingga pada bulan Ramadan pengharamannya lebih keras. Kenapa? Karena puasa Ramadan disyariatkan untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk bertakwa. Apa arti takwa? Oh, kita sering dengar ya, takwa. Arti takwa apa? Oh, jangan-jangan kita lama ngaji nggak tahu arti takwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Titik. Ada yang kurang. Menjalankan perintah Allah dengan mengharapkan balasan darinya, dan meninggalkan larangan Allah karena takut akan siksanya. Loh, kenapa harus ada tambahan mengharapkan pahala dari Allah dan takut akan siksa Allah? Itulah keikhlasan. Karena kalau hanya sekedar menjalankan perintah, menjauhi larangan, belum tentu ikhlas. Iya atau tidak? Ini lagi-lagi kembali ke niat. Takwa pun dalam pengertiannya ada di sana niat. Mengerjakan perintah Allah atas dasar apa? Mengharapkan balasan kebaikan dari Allah, dan meninggalkan larangan Allah atas dasar takut karena siksaan Allah. Bukan meninggalkan larangan karena apa? Ketahuan manusia. Wah, saya tidak jadi nyuri. Kenapa? Ketahuan mau ngambil motor di masjid, qadarullah ada yang lihat, yang nggak jadi. Kalau jadi digebuki saya. Takwa Anda? Enggak takut. Masuk masjid mau langsung duduk, ada yang lihat, malu dong. Masa nggak sholat tahiyatul masjid, sholat dulu. Takwa Anda? Enggak. Itu pengertian takwa pun ada di sana, masalah keikhlasan. Nah, sehingga kalau tujuan dari puasa ini untuk bertakwa, orang-orang yang terbiasa berdusta di selain bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan ternyata masih berdusta, apa bedanya? Apa bedanya dia di bulan Ramadan dengan di selain bulan Ramadan? Sama saja. Kira-kira rugi atau tidak? Orang yang hari-harinya sama antara bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan, rugi atau tidak? Rugi. Karena kesempatan ini hanya 1 tahun sekali. Makanya Allah berfirman, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung dengan jari, sedikit sekali hari-hari. Hanya 29 sampai 30 hari. Til, setahun sekali. Kalau sudah lewat harus nunggu setahun lagi. Tapi banyak orang yang mengabaikan kesempatan bulan Ramadan. Jadi yang pertama apa? Meninggalkan dusta. Yang kedua, meninggalkan ucapan yang sia-sia dan kata-kata jorok. Yang ketiga berarti yang pertama niat, yang kedua tadi masalah meninggalkan dusta, yang ketiga meninggalkan ucapan yang sia-sia dan kata-kata jorok. Meninggalkan ucapan yang sia-sia dan kata-kata jorok. Ini tips yang ketiga. Ucapan yang sia-sia adalah ucapan yang tidak ada manfaatnya. Ucapan yang tidak ada manfaatnya. Kata-kata yang jorok, ya tahulah kita. Di lain daerah bisa lain kata-katanya. Jawa Tengah, Jawa Timur beda. Jawa dengan Jakarta beda. Jawa Sumatera, Jawa dengan Kalimantan, Sulawesi beda. Makanya disebutkan kata-kata jorok apapun itu. Atas dasar dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurbi, innama as-siyamu minal lagwi war-rafathi, fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni sha'imun inni sha'im." Yang artinya hakikat puasa bukanlah meninggalkan makan dan minum. Mari kita simak baik-baik hadis ini. Hakikat puasa bukanlah meninggalkan makan dan minum.
Sesungguhnya hakikat puasa adalah meninggalkan kata-kata yang sia-sia, ucapan yang sia-sia dan kata-kata yang jorok. Innamas siyamu minal lagwi war rafathi. Sesungguhnya hakikat puasa adalah meninggalkan ucapan yang sia-sia dan kata-kata yang jorok. Maka apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Ini umum untuk semua puasa, baik puasa Ramadan yang wajib maupun puasa yang sunnah. Kalau ada orang mencela kita, jangan dibalas mencela. Kalau kita balas mencela, kita jatuh pada melanggar hadis ini. Akhirnya kita mengucapkan ucapan yang sia-sia, ucapan yang jorok. Makanya Nabi perintahkan untuk mengatakan inni shaim, inni shaim. Sungguhnya saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Makanya saya menahan untuk tidak membalas ejekan. Hadis yang sangat agung sekali, yang menjelaskan bahwa puasa itu tidak hanya terkait menahan lapar dan haus saja, tapi lebih dari itu, menahan lisan untuk tidak mengucapkan ucapan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, atau ucapan yang itu adalah jorok. Terutama ini anak-anak muda, dengan adanya teknologi ini, HP, semua orang bisa menikmati tontonan di HP. Apalagi tontonan-tontonan itu banyak menampilkan konten kreator yang ucapannya buruk sekali, dan itu seringkali dicontoh oleh anak-anak kita. Makanya kita perlu perhatikan apa saja yang ditonton oleh anak-anak kita. Anak-anak kita terkadang tahu ucapan-ucapan jorok, buruk, kasar itu dari HP. Makanya perlu diperhatikan. Dan orang tua harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Jangan sampai kita mengarahkan anak kita untuk tidak berkata jorok, kasar, buruk, ternyata kita malah menjadi contoh. Ketika marah-marah yang keluar nama-nama hewan, marahin anak, ya sudah dicontoh sama anak. Seperti itu. Dan kemudian yang berikutnya, tips yang keempat, meninggalkan perbuatan maksiat. Yang keempat, meninggalkan perbuatan maksiat. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ternyata juga sama dengan hari-hari biasa. Yang biasa nipu tetap nipu, yang biasa main slot tetap main slot. Yang bilang jangan sampai jemaah kajian ada yang main slot. Termasuk satu penyakit yang sulit diobati adalah judi, karena judi itu candu. Itu tidak hanya disampaikan oleh para ustadz, para ulama, bahkan orang-orang awam pun beberapa membuat konten edukasi bahwa judi itu demikian candunya. Kalau kita lihat memang nyatanya seperti itu fakta di lapangan. Sampai kemudian habis hartanya, tinggal pakaian yang dipakai, rumah dan seisinya habis. Anak dan istri fungsi ke rumah orang tua atau mertua, tinggal baju yang dipakai sama HP yang dipegang, sudah. Mau ngapain lagi? Judi, ngeri. Makanya jangan pernah nyoba-nyoba. Kalau sekali nyoba susah lepas. Itu judi. Makanya puasa itu diantara tips supaya pahala puasa sempurna adalah dengan meninggalkan perbuatan maksiat. Mari kita perhatikan nasihat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'tham." Jika kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram. Ini nasihat siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat agung, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita buka kitab-kitab hadis, sering kita dapati an Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau menasihatkan apa? Kalau kamu puasa, hendaknya mata, pendengaran, lisan juga puasa. Puasa dari apa? Dari maksiat.
Karena tadi puasa itu bukan hanya masalah menahan lapar dan haus, enggak. Tapi lebih dari itu. Kalau hanya menahan lapar dan haus, mana makna dari ayat tadi la'allakum tattaqun? Ya, kalau puasa itu hanya menahan lapar dan haus, hilang makna dan faedah tujuan dari puasa yang Allah firmankan la'allakum tattaqun. Gampang nahan lapar dan haus. Kapanpun bisa. Kenapa harus bulan Ramadan? Kan begitu. Kenapa dikhususkan dengan bulan Ramadan? Karena di sana seorang hamba harus berlatih untuk lebih lagi bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan bulan Ramadan itu beda dengan bulan yang lain. Kenapa? Karena dia fokus untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Imam Ibn Rajab Al-Hanbali mengatakan ahwanus siyami tarkus syarabi wat ta'am. Ahwanus siyami tarkus syarabi wat ta'am. Tingkatan puasa yang paling rendah, paling mudah adalah meninggalkan makan dan minum. Ini puasanya orang-orang yang siapapun bisa. Anak kecil bisa nggak? Bisa. Tapi yang membedakan puasa satu hamba dengan hamba lain berkualitas atau tidak adalah dengan meninggalkan maksiat. Sehingga tujuan dari puasa la'allakum tattaqun itu bisa terwujudkan. Karena tidak bisa kita berpuasa kemudian tetap mengerjakan maksiat. Tidak bisa. Tidak sempurna. Karena puasa ini harus diperhatikan bahwa seorang hamba ketika puasa harus lebih banyak beramal soleh. Wah, kalau gitu tidur saja nanti ya. Dan ini sebagian anak-anak muda ini kalau malam melek, kalau habis sahur atau habis subuh tidur, bangunnya ya sebangunnya. Ada yang bangun zuhur, ada yang bangun asar, ada yang bangun sore. Alhamdulillah, tinggal setengah jam mandi, keluar ngebuburit sampai lagi nanti tengah malam atau menjelang sahur, terus seperti itu. Bagus nggak? Ya jelek. Makanya ada sebuah, saya lupa ya, hadis palsu atau kata-kata yang beredar, naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Enggak. Ya memang daripada berbuat maksiat mending tidur. Ya, karena maksiat itu dosa, tidur enggak dosa. Tapi ingat, ya masa iya selama puasa hanya tidur saja kan? Sayang sekali kesempatan beramal soleh pada bulan Ramadan. Ya berarti nggak boleh tidur saja, ya boleh. Silakan. Kita masing-masing tahu kemampuan diri kita. Baca Quran, capek, ngantuk ya tidur. Habis zuhur istirahat, ngantuk ya tidur, nggak masalah. Tapi kalau dari habis subuh sampai zuhur tidur, bangun sholat zuhur, habis sholat zuhur tidur sampai asar, habis sholat asar tidur sampai adzan maghrib, ya, sayang sekali. Makanya tadi saya lupa itu hadis palsu atau apa, tapi ada yang naumus shaimi ibadah. Jangan sampai ini kita jadikan prinsip di bulan Ramadan, rugi kita. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah menjaga sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Loh, kenapa? Padahal di bulan yang lain juga kita diperintahkan untuk menjaga sholat 5 waktu. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amal soleh apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, mengerjakan sholat pada waktunya. Mengerjakan sholat 5 waktu pada waktunya. Kenapa harus dibahas terkait bulan Ramadan? Karena apa? Karena sebagian orang yang
tidak perhatian dengan sholat 5 waktu, itu dilanjutkan pada bulan Ramadan. Padahal sholat 5 waktu ini hukumnya wajib. Dan dalil-dalil yang menegaskan tentang kekafiran orang yang meninggalkan sholat 5 waktu banyak sekali. Di antaranya sabda Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus salati faman tarakaha faqad kafar. Batas antara kita orang mukmin dengan mereka orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Para ulama, mayoritas ulama bersepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja kafir. Mayoritas ulama. Tapi ada pendapat lain, minoritas ulama mengatakan bahwa ya tidak kafir lah selama tidak mengingkari kewajibannya. Pilih mana kira-kira? Pendapat mayoritas atau minoritas? Yang selamat insya Allah pendapat mayoritas ulama, berdasarkan dalil-dalil yang tegas bahwa sholat 5 waktu ini batas antara kita orang mukmin dengan orang kafir. Pembeda. Makanya sholat 5 waktu ini bukan tolak ukur barometer orang itu soleh atau tidak. Masya Allah, mas soleh tenanan jenengan. Lah pripun bila sholat 5 waktu terus? Enggak. Inilah sekarang apa namanya sih? Ya standar. Sekarang standar orang soleh sudah turun. Pada standar orang soleh zaman dulu ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat yang lain. Tapi standar orang soleh zaman ini mau sholat. Padahal sholat ini kewajiban untuk setiap muslim. Ada dulu? Oh belum. Sudah diberi-beri. Ya. Berarti standar orang soleh itu turun di zaman kita. Padahal siapapun Anda pencuri, tukang jambret, penipu, pembunuh, pemakan riba, pezina, apapun kerjaan Anda, profesi Anda, hobi Anda wajib sholat 5 waktu selama Anda ngaku muslim. Kalau jenengan ngaku non muslim, ya, ini bukan jenengan orang yang dengarkan di luar sana. Siapapun yang ngaku non muslim ya silahkan, tidak sholat tidak apa-apa, itu kan urusan dia. Tapi kalau kita ngaku muslim, itu kita harus sholat siapapun kita, bukan standar orang sholat. Makanya para ulama menyatakan bahwa orang yang berpuasa namun tidak sholat 5 waktu, puasanya tidak dapat pahala. Lu kenapa? Karena tadi orang yang tidak sholat 5 waktu kafir. Takfiri ini suka kafir kalau Nabi yang bilang, sabda Nabi, hadis Nabi, bukan ustadznya, bukan. Nabi yang bilang, faman tarakaha faqad kafar. Nabi tidak sebutkan harus mengingkari kewajibannya, enggak. Siapapun yang meninggalkan sholat 5 waktu kafir. Adzan dulu, dilihatin terus. Baik, kita dengarkan adzan dulu.
Para ulama menjelaskan bahwa puasanya orang yang tidak sholat 5 waktu itu tidak diberikan pahala, artinya tidak ada artinya. Dengan alasan apa? Karena dia dihukumi kafir, bukan kita yang menghukumi kafir. Kita tidak boleh menghukumi orang per orang dengan kafir, tidak boleh. Ada hadis lain yang menyebutkan ancaman bagi orang yang berkata kepada orang lain ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan pada saudaranya oi kafir, maka bisa jadi nanti kekufuran itu akan kembali ke salah satunya. Kalau yang dibilang kafir memang kafir, ya yang bilang selamat. Tapi kalau yang dibilang kafir ternyata tidak kafir, kekufuran itu bisa jadi akan kembali kepada yang manggil kafir. Ini tidak boleh. Makanya para ulama membedakan dalam masalah takfir, itu ada takfir muayyan, ada takfir mutlak. Kita menyebutkan bahwa orang yang bersujud kepada selain Allah kafir, boleh, karena ini takfir mutlak. Hukum umum kaidah memang demikian. Orang yang menyembelih untuk selain Allah dia kafir karena berbuat kesyirikan. Orang yang meminta, memohon, berdoa kepada selain Allah dia kafir. Terus itu kaidah-kaidah dalam syariat perlu disampaikan. Dan jangan alergi, jangan fobia, jangan takut. Kenapa? Karena Allah sudah menamakan satu surat dengan surat Al-Kafirun. Dan istilah kafir, kufar, kafirun, musyrikun, munafikun banyak dalam Al-Quran. Dan tidak dikatakan non-muslim. Enggak, jangan fobia. Kalau kita muslim ngapain fobia? Oh kita tidak kafir, kita tidak musyrik, kita tidak munafik, insya Allah. Kenapa harus fobia? Sampaikan saja. Tapi kalau sudah nunjuk orang per orang, Anda kafir, Anda enggak boleh. Enggak boleh. Karena harus ada kajian mendalam. Apakah sudah sampai padanya ilmu atau belum? Apakah syarat-syarat pengkafiran sudah ada pada orang tersebut? Apakah mawani' takfir, penghalang-penghalang orang ini bisa dikatakan kafir sudah hilang dari dia? Ada itu dibahas oleh para ulama. Di antaranya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dalam kitabnya At-Takfir wa Dhawabituh. Saya tidak tahu sudah diterjemahkan atau belum. Tebalnya kira-kira seginilah, seginian yang edisi Arabnya. Di antara para ulama yang menyatakan bahwa puasa orang yang tidak sholat 5 waktu itu percuma, sia-sia, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan as-sahih anna tarika as-salati 'amdan yakfur bidzalika kufran akbar wa bidzalika la yasihhu shawmuhu wa la baqiyatu ibadatihi hatta yatuba ila Allah subhanahu. Yang benar kata beliau, pendapat yang rajih, yang kuat, yang benar, bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sholat apa kira-kira? Sholat 5 waktu, sholat wajib, secara sengaja dia dihukumi kafir dengan kufur akbar, sehingga tidak sah puasanya dan ibadah-ibadah yang lain sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya momentum puasa ini adalah momentum yang sangat pas sekali untuk setiap kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama orang-orang yang terbiasa tidak sholat 5 waktu. Momentum yang sangat baik sekali pada bulan Ramadan untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, untuk benar-benar memperhatikan masalah sholat 5 waktu. Makanya sholat 5 waktu itu Allah tempatkan pada urutan kedua setelah apa? Syahadat. Setelah 2 syahadat, sholat. Setelah 2 syahadat, sholat. Dan sholat ini Allah berikan keistimewaan yang banyak sekali, yang menunjukkan bahwa sholat ini punya kedudukan yang agung dalam syariat. Allah wajibkan sholat di mana? Di dunia atau di sana? Di atas langit yang ke-7. Nabi di'irajkan, artinya apa? Diangkat naik ke atas langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai yang ke-7.
wahyunya lewat Jibril atau langsung dari Allah? Langsung dari Allah. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain, syariat-syariat yang lain. Ini sholat 5 waktu. Makanya harus kita tegaskan. Dan yang Nabi ajarkan, tekankan untuk kita ajarkan pada anak kita adalah sholat. Ada nggak hadis yang menyebutkan bahwa anakmu perintahkan puasa, kalau nggak puasa boleh pukul? Ada? Nggak ada. Ya. Perintahkan zakat, sedekah, kalau nggak pukul? Ada nggak hadisnya? Nggak ada. Yang ada hanya sholat. Nabi perintahkan kita untuk mengajari, menyuruh anak kita sholat. Disuruh, diperintahkan sholat mulai umur 7 tahun sampai kemudian 10 tahun terus diperintahkan, sampai menginjak 10 tahun tidak mau membangkang boleh dipukul. Ini hanya masalah sholat. Kira-kira dari umur 7 sampai 10 itu waktu yang singkat atau tidak? Enggak, 3 tahun waktu lama, waktu yang lama untuk membiasakan anak sholat 5 waktu. Dan sebelum 7 tahun tidak usah sholat. Iya enggak? Ya enggak. Makanya Nabi SAW lebih utamakan sholat sunnah di rumah daripada di masjid. Kenapa? Di antara hikmahnya adalah apa? Supaya anak-anak itu belajar sholat dari orang tuanya. Jenengan yang punya anak kecil, usahakan sholat sunnah rawatibnya ba'diyah atau qobliyah di rumah. Supaya apa? Kalau anak kecil itu lihat, dia akan mencontoh. Ya, anak kecil suka nih mencontoh orang tuanya sholat, iya atau tidak? Iya. Meskipun gerakannya belum sempurna, kadang jatuh, lucu, ya. Itulah di antara hikmah kenapa sholat sunnah itu lebih ditekankan dikerjakan di rumah, bukan di masjid. Karena itu, supaya anak terbiasa. Oh, ini tuh yang namanya sholat. Bapak ibu saya itu kayak gini tuh sholat. Sampai 7 tahun perintahkan sholat, 10 tahun perintahkan sholat, tidak mau pukul. Itulah yang menjadikan bahwa sholat ini menjadi sebab pahala puasa diterima. Karena kalau nggak sholat ya sudah dihukumi kafir. Makanya perlu taubatan nasuha. Berarti yang berapa tadi? Kelima. Yang ini 6 sekarang ya. Yang ke-6, menjaga sholat berjamaah di masjid. Untuk laki-laki, menjaga sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki. Ya, jangan mau kita jadi laki-laki yang solihah. Yang laki-laki yang solihah keluarnya hanya saat Jumat saja gitu. Makanya ada kadang sindiran-sindiran mas yang tidak mau sholat jamaah di masjid pakai kerudung aja. Iya, sindiran keras gitu untuk orang-orang laki-laki yang sehat walafiat sedang mukim tidak mau sholat berjamaah. Makanya masjid kita sepi. Sudah adzan, iqamah, yang datang hanya beberapa. Yang lain, nantilah bisa di rumah. Nantilah, ini keliru. Makanya Ramadan ini adalah kesempatan yang baik sekali untuk kita menjaga sholat berjamaah di masjid. Supaya apa? Supaya pahala puasa kita makin sempurna. Pernah dengar kisahnya seorang sahabat yang buta datang kepada Nabi SAW, minta keringanan supaya bisa sholat wajib di rumah. Nabi izinkan tidak di awal? Ya, Nabi izinkan di awal. Iya, silakan. Tapi ketika orang itu mau balik pulang, Nabi panggil lagi. Nabi tanya, hal tasma'un nida? Kamu dengar adzan tidak? Kata dia, iya. Kata Nabi apa? Fa'ajib. Maka datanglah ke masjid untuk sholat jamaah. Itu orang normal atau ada kekurangan? Ada kekurangan, buta. Kita bisa lihat ya, bisa kita alhamdulillah sehat penglihatan kita. Meskipun ada yang pakai kacamata kayak saya, tapi ada sehat, bisa lihat. Naik motor bisa, naik mobil bisa, jalan kaki bisa, sehat gitu. Apa yang menghalangi kita untuk sholat berjamaah di masjid? Jangan sampai kita masuk masjid hanya sekali seumur hidup. Kapan? Kalau sudah dibungkus kain kafan. Jangan sampai. Makanya lebih baik sendal kita hilang di masjid daripada sendal kita tidak pernah ke masjid. Tamparan keras ini
Bagi orang-orang yang lebih sayang sandalnya daripada nasib dia nanti di akhirat, sandal berapa ribu sih? Paling mahal berapa sih? Sandal kita ya, bukan sandal orang-orang lain. Sandal kita paling mahal berapa? Di pasar ya, paling 50-60 ribu paling mahal. Oke. Hilang nggak masalah, nggak masalah. Tidak masalah. Insya Allah Allah akan berikan ganti yang lebih baik kalau kita sabar, berdoa kepada Allah. Kita harusnya lebih sayang pada diri kita, nasib kita nanti di akhirat. Jangan lebih sayang pada sandalnya. Wah, daripada sandal hilang di masjid, mending tidak sholat jamaah. Apalagi puasa, pas tarawih, banyak orang. Kesempatan orang cari sandal bagus untuk lebaran. Nggak usah takut, bismillah, melangkah saja ke masjid. Berikutnya adalah yang ke-7, untuk memperbanyak amal soleh pada bulan Ramadan supaya pahala kita sempurna pada bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh pada bulan Ramadan. Karena memang Allah jadikan bulan Ramadan ini bulan untuk bertakwa. Allah sendiri berfirman, la'allakum tattaqun. Allah sudah berikan waktu khusus untuk kita memperbanyak amal soleh pada bulan Ramadan. Tentu tidak hanya kuantitas saja banyak, tapi harus ada kualitas. Harus ada kualitas. Caranya bagaimana? Ya, amal-amal soleh yang dikerjakan itu harus sesuai dengan standar syariat. Jangan asal beramal. Jangan asal beramal. Karena banyak orang yang asal beramal sehingga nanti di akhirat menyesal. Kalau sekarang belum, karena penyesalan itu nanti di akhirat. Orang-orang yang gemar melakukan bid'ah, orang gemar melakukan bid'ah, sehingga Nabi sebutkan dalam sebuah hadis bahwa nanti ada sekelompok umat Nabi SAW yang ketika akan masuk ke telaga Nabi SAW dihalang-halangi oleh malaikat, diusir. Nabi bersabda, ummati, itu umat saya, jangan dihalang-halangi. Kata para malaikat yang menjaga, فَإِنَّكَ لَا تَدْرِ مَاذَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ. Sungguhnya wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka kerjakan dari perbuatan-perbuatan baru, amal-amal baru sepeninggalmu. Amal-amal baru dalam agama yang tidak pernah engkau ajarkan, yang tidak pernah engkau syariatkan. Diusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nggak kita diusir? Ada pembagian sembako kita datang diusir aja sudah kecewa berat, apalagi di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita jangan hanya perhatikan kuantitas banyaknya saja amal soleh bulan Ramadan, tapi harus memperhatikan kualitas. Bagaimana caranya? Dengan belajar. Makanya ada banyak kajian bulan Ramadan, ikuti terus. Yang terakhir, insyaallah ta'ala, adalah dengan meraih keutamaan Lailatul Qadar. Meraih keutamaan Lailatul Qadar. Ini tips yang ke-8, yang terakhir insyaallah. Atau yang sebelum terakhir, yang ke-8. Meraih keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar keutamaannya adalah pahala yang dilakukan pada pahala amal soleh yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar diganjar apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa sih 1000 bulan? Iya, kurang lebih 83 tahun. Kira-kira bisa nggak kita beramal selama 83 tahun? Kayaknya nggak tahu ya kita, nggak tahu. Tapi paling banter ya, atau mayoritas umat Nabi itu sampai 60 sekian. 60 sekian. Makanya bulan Ramadan itu adalah kesempatan yang sangat baik sekali. 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Kita sungguh-sungguh. Jangan sibuk di mall cari baju lebaran. Boleh lah mas, tapi jangan malam-malam gitu. Usahakan malamnya kita fokus ibadah. Makanya disyariatkan i'tikaf. Kemudian yang ke-9 adalah tidak melakukan tidak memboros-boroskan harta, tidak melakukan pemborosan harta pada bulan Ramadan dan Idul Fitri. Di antaranya adalah dengan membeli petasan
kembang api, mercon dan sejenisnya. Okay. Jangan sampai sudah ngaji, ikut kajian sunnah lama, anaknya masih dibelikan kembang api, mercon, petasan. Jangan. Itu namanya tabdzir, pemborosan harta. Kita sering mengecam rokok. Ternyata anak kita belikan kembang api, petasan. Tidak jauh beda. Dalam hal pemborosan harta, tidak ada manfaat. Wah, tidak usah kita silau dengan orang-orang yang untuk memeriahkan bulan Ramadan dan Idul Fitri sampai menghabiskan sekian juta, cerita ke sana kemari. Kemarin malam itu saya yang beli, habis 10 juta. Terus kenapa? Terus apa manfaatnya? Berapa pahala yang didapat? Siapa yang senang? Kira-kira tetangga senang nggak? Enggak. Tetangga dongkol semua, dongkol. Maka tidak ada manfaatnya. Jadi ini saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga beberapa tips yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi bekal kita untuk meraih pahala yang sempurna pada bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk memperbanyak dan memperbaiki amal saleh pada bulan Ramadan nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.